Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memasuki tahun 2023 ini dengan terbitnya PMK 212, kita diberikan amanah anggaran untuk kita kelola dalam rangka kita meningkatkan SPM kita Bapak Ibu. Karena itulah maka kita coba menyesuaikan anggaran itu untuk meningkatkan SPM kita di Lombok Timur, terutama sekali dalam hal kebutuhan dasar dari anak-anak kita. Tentu dalam satuan pendidikan. Karena itulah maka hari ini kita akan mempersiapkan kegiatan yang kita coba kerjasamakan dengan satuan pendidikan. Kalau bahasa kita co-sharing lah penganggarannya, sehingga kita lebih ringan dalam kegiatan ini. Kemudian ada juga kegiatan yang kita sudah persiapkan. Kami sudah bersurat ke Dirjen GTK untuk diklat penilaian PAK agar kita bisa menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk membantu kita mempercepat pelayanan kita terhadap penilaian angka kredit ini. Karena salah satu persyaratan dari seseorang untuk bisa menjadi tim penilai PAK itu adalah memiliki lisensi. Karena itulah maka kami sudah merencanakan untuk diklat tim penilai angka kredit. Kita akan hadirkan dari narasumber baik dari kementerian maupun dari provinsi, yang itu menjadi prasyarat dari keabsahan sertifikat yang dimiliki oleh Bapak Guru kita peserta diklat nanti. Kami menghimbau kepada rekan-rekan kepala sekolah untuk menyampaikan kepada Pak Guru kita yang muda-muda ya, agar mengikuti diklat ini. Yang terpenting mereka punya lisensi dulu Bapak Ibu. Lisensi kewenangan untuk menjadi tim penilai. Sehingga mohon maaf, tidak hanya monoton ya. Itu saja Pak. Ya, paling tidak diganti tahun ini si A, si B, si C, tahun depan D, E, G dan seterusnya. Kita bisa rolling untuk menghadirkan rekan-rekan kita ini yang akan membantu kita dalam mempercepat menyelesaikan penilaian angka kredit ini. Nah, inilah yang menjadi dasar pemikiran kami untuk melaksanakan diklat ini Bapak Ibu. Sehingga nanti banyak dari rekan-rekan kita, guru-guru kita yang muda-muda ini yang bisa kita andalkan membantu kita mempercepat penilaian angka kredit ini. Itu yang kita agendakan Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan kedua kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, sehingga harapan kita untuk terus memberikan pelayanan terbaik terhadap seluruh guru-guru kita mulai dari TK, SD, SMP bisa kita laksanakan. Kemudian yang setelah nanti, karena ini kan dibagi skemanya dua tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah bedah rapot pendidikan ini agar kita betul-betul paham. Ini rapot pendidikan ini bukan penilaian satuan pendidikan, tetapi dinilai adalah daerah kita Bapak Ibu. Karena itulah maka perlu ada keseragaman pemahaman kita tentang rapot pendidikan ini. Ketika rapot pendidikan ini memberikan
nilai yang baik, maka itu artinya pemerintah daerah sudah berhasil. Itulah yang menjadi dasar kita mengapa kita harus laksanakan ini agar sama persepsi kita, pemahaman kita tentang rapot pendidikan. Walaupun di antara Pak Ibu Kepala Sekolah sudah paham itu. Kami juga tidak menafikan tentang tugas-tugas kita, bagaimana kita menuntaskan 8 standar nasional pendidikan itu. Tentu juga menjadi basis kita Bapak Ibu. Dalam perencanaan itu juga menjadi bagian yang menjadi dasar Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk merencanakan kegiatan-kegiatan. 8 standar nasional pendidikan itu, kalaupun kemarin juga basis penilaian dari kinerja kepala sekolah itu oleh rekan-rekan pengawas adalah 8 standar itu. Sehingga kita harapan kita nanti ada sinkronisasi ya antara hasil penilaian yang berbasis standar nasional pendidikan, 8 standar nasional pendidikan itu dengan rapot pendidikan kita. Kemudian satu hal yang terus kita dorong Bapak Ibu terkait dengan hak dan kewenangan guru-guru kita. Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang tugas dan fungsi guru kita. Kalau kita berbicara tentang hikmah Bapak Ibu ya, kan kita ini pada guru nih. Hikmah ketika kita duduk bareng ngopi, bersenda gurau, saat kita berkumpul menyusun soal, menyusun kisi-kisi, sangat indah rasanya Bapak Ibu. Coba tanya Pak Pehir itu dulu. Ya, kita sampai ke Pancor itu beli lilin warna merah itu untuk nyestempel barcode bungkus soal itu. Lalu kemudian bagaimana mengikat soal itu dengan benang itu. Sampai sebegitunya kita bekerja sama membangun kebersamaan itu. Sambil kita bersenda gurau, ngopi dan lain sebagainya. Keindahan ini sudah hilang Bapak Ibu. Keindahan ini sehingga sekat-sekat itu membaur ketika kegiatan ini bisa kita lakukan dengan serentak. Nah ini yang kita coba hidupkan kembali Bapak Ibu, karena itulah maka penting kita juga menyamakan persepsi kita tentang tugas dan kewenangan guru-guru kita yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu. Tentang bagaimana mereka menyusun kisi-kisi, indikator, soal, skor. Ya mohon maaf, yang sampai hari ini masih simpan tuh skor pilihan ganda di rumah, yang simpan rapi skor pilihan ganda itu. Ya, karena sulit kan menyusun skor itu, sulit. Nah kita coba lakukan ini kepada guru-guru kita. Di hari ketiga nanti mungkin pelaksanaannya akan dipisah. Silahkan disusun saja mekanisme seperti apa. Yang penting 3 agenda ini harus terlaksana dengan baik dan ada produknya Bapak Ibu. Ada produknya. Dan kita minta dokumen kisi-kisi indikator soal yang disusun oleh guru-guru kita ini menjadi alat evaluasi mereka. Apakah itu tryout, kemudian pas. Ini harapan kita Bapak Ibu. Ini yang perlu kita berikan penguatan kepada guru-guru kita Bapak Ibu agar hidup suasana kekeluargaan itu. Belum lagi kita kadang-kadang anak-anak yang kritis kan di SD itu terutama sekali. Protes itu. Pak, Bu, tuh guru kita tuh diajarin lain, soalnya lain. Ya, ini kan sudah mohon maaf,
secara psikologis kita sudah sedikit kita sudah menanamkan hal-hal yang tidak baik itu. Ada ketidakjujuran kita di situ terhadap anak-anak kita. Ini barangkali yang penting menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita laksanakan dengan penuh kesungguhan, lalu kemudian dapat kita implementasikan pada masing-masing satuan pendidikan, sehingga suasana pendidikan kita kembali pulih seperti yang dihajatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Hal-hal teknis nanti silakan didiskusikan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, keapiatan, keistiqomahan, sehingga seluruh agenda-agenda pendidikan kita bisa kita laksanakan dengan baik. Baik Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan ini dengan sama-sama melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.